Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar dasar rekayasa perangkat lunak yang membahas tentang SKPL, DFD, OO, dan testing. Kami dari kelompok RD kelompok 3 dengan beranggotakan yaitu Merisa, Emir Syaputra, Rahmawati, Fitra Ilyasa, Pandu Wiratama, dan Andika Marcelino. Topik tugas besar yang kami bahas yaitu subsistem menampilkan informasi jadwal praktikum. Subsistem ini digunakan untuk membantu mahasiswa, dosen, dan asprak agar lebih memudahkan dalam mengetahui informasi mengenai jadwal praktikum berdasarkan mata kuliah yang memang memiliki praktikum, serta asisten praktikum dari mata kuliah tersebut yang berbasis web. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmawati. Selanjutnya ialah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Berikut merupakan beberapa kebutuhan fungsional yang ada pada informasi jadwal praktikum. Yang pertama ada login, admin, create, read, update, delete, user, dosen, mahasiswa, dan real time. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan batasan dari sebuah sistem dalam melakukan pengembangan proses atau batasan dari pengguna. Berikut merupakan beberapa kebutuhan non-fungsional pada sistem informasi jadwal praktikum. Yang pertama ada web-based, akses perangkat lunak, multi-platform, bahasa Indonesia, user-friendly interface, tampilan tabel laboratorium, dan tampilan jadwal praktikum. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Emir Syaputra. Selanjutnya yaitu DFD atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Di sini ada DFD level 0 dari subsistem menampilkan jadwal praktikum. Jadi di sini mahasiswa dan dosen melakukan input data, lalu subsistem akan mengirimkan data tersebut kepada admin. Lalu admin akan menginputkan informasi praktikum kepada subsistem, lalu subsistem akan menampilkan informasi praktikum tersebut kepada mahasiswa dan dosen. Lalu di sini ada DFD level 1, yaitu pengolahan data tabel. Di sini pertama-tama user akan melakukan login. Jika sebagai mahasiswa dan dosen, maka akan menginputkan data kepada pengolahan data. Lalu jika sebagai admin, akan menginputkan data praktikum. Lalu akan diproses oleh server, lalu akan ditampilkan kepada mahasiswa dan dosen. Lalu di sini ada DFD level 2.1, yaitu create data table atau create, read, update, dan delete untuk role admin. Di sini admin akan melakukan create ruangan laboratorium, nama praktikum, nama program studi, dan kapasitas laboratorium terhadap tabel jadwal. Lalu di sini ada DFD level 2.2, yaitu menampilkan jadwal atau read untuk role user. Di sini tabel jadwal akan menampilkan informasi praktikum kepada mahasiswa dan dosen. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Andika Marcelino. Ya baik, selanjutnya ada pendekatan berbasis objek atau OO yang menggunakan diagram use case. Ya di sini kita dapat lihat ada 3 case, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Jika kita login sebagai admin, maka kita dapat melakukan create, read, update, atau delete. Namun jika kita login sebagai dosen atau mahasiswa, kita hanya bisa melihat jadwal praktikum. Lalu data tersebut akan diterima oleh server dan server akan menampilkan tabel praktikum dan menyimpan data. Next. Ya masih sama. Namun selanjutnya kita melihat dengan activity diagramnya. Jika kita login sebagai user, maka kita nanti akan dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu dosen dan mahasiswa. Yang dimana nanti kita bisa hanya dapat melihat jadwal praktikum saja. Namun, jika kita login sebagai admin, kita dapat melakukan create. Next. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Pandu Wiratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Sequence diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Next.
Di sini ada sequence diagram admin. Di sini admin akan melakukan login, kemudian akan menentukan apakah ingin create, read, update, atau delete untuk terhadap tabel jadwal. Next. Nah, kemudian ada sequence diagram dari user. Di sini user terdiri dari mahasiswa dan dosen. Pertama-tama user akan melakukan login atau register, kemudian akan melihat tabel dari jadwal informasi praktikum. Next. Nah, untuk ini sequence diagram untuk mahasiswa. Next. Dan kemudian sequence diagram dari dosen. Next. Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram umumnya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu nama kelas, atribut kelas, dan metode kelas. Di sini terdapat 7 kelas, yaitu kelas login, kelas admin, kelas crowd, kelas user, kelas mahasiswa, kelas dosen, dan kelas read. Next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitra Ilyasa. Baik, di sini kita lanjut ke testing. Pengujian perangkat lunak atau software testing adalah sebuah proses pengujian subsistem selanjutnya, supaya sanggup menghindari kekeliruan dan menyadari mutu dari aplikasi atau subsistem yang dibuat. Next. Di sini ada testing fungsional dan testing non-fungsional. Yang pertama testing fungsional, di mana ada test case admin, di mana admin melakukan login dan bisa melakukan CRUD, di mana itu valid dan jika salah itu non-valid. Nah, terus ada test case dosen, di mana hampir sama dengan admin, tapi dosen hanya bisa melihat jadwal praktikum. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada test case mahasiswa, di mana sama dengan test case dosen, di mana mahasiswa hanya dapat melihat jadwal praktikum. Next. Selanjutnya ada testing non-fungsional, di mana yang pertama tes performa, ada performa admin, dosen, mahasiswa, dan performa menurun. Next. Selanjutnya ada tes case aplikasi web, di mana kita dapat melakukan tes melalui komputer ataupun smartphone. Next. Selanjutnya ada tes case authorized, di mana kita ada akses sebagai admin, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, dan akses lain. Di mana jika akses lain kita akan ditolak atau not akses. Next. Kesimpulan, subsistem berbasis web ini dibuat untuk memudahkan para laboran, dosen, dan mahasiswa untuk melihat jadwal praktikum, serta kapasitas dari laboratorium yang tersedia. Mungkin dicukupkan sekian, saya serahkan kembali ke Bu Mary. Terima kasih. Sekianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.